Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Rahayu, NIM 1904251 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Adapun contoh soal yang saya ambil telah saya perlihatkan di layar, yakni data-data yang akan saya gunakan pada pertemuan kali ini, yakni H1-nya terdapat pengaruh motivasi variabel X1 terhadap prestasi Y. Yang kedua, H2-nya terdapat pengaruh minat yakni X2 terhadap prestasi Y. Kemudian H3-nya terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Tingkat kepercayaannya 95%, alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya, kita masuk kepada aplikasi SPSS terlebih dahulu. Kita ambil variabel view-nya, kita isikan kolom name dengan X1. Dengan X1 yaitu motivasi dengan label motivasi. Kemudian X2-nya dengan label minat, dan Y dengan label prestasi. Selanjutnya kita kembali kepada Excel, kita kopikan data yang telah kita sediakan tadi ke dalam, kemudian kita entrykan ke dalam SPSS-nya yaitu di bagian data view. Kemudian kita ambil analyze, lalu regression, ambil linear. Kemudian kita pindahkan bagian yang motivasinya ke independen dan juga minat juga ke independen. Dan selanjutnya prestasi Y. Prestasinya ke dependen. Dan kita oke. Dan inilah hasil dari uji regresi linear berganda. Dapat dilihat di layar. Dan kita ketahui bahwasanya pada uji T-nya yaitu yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian, jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian selanjutnya pada uji F, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, kemudian selanjutnya yakni jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Selanjutnya, pada koefisiennya yakni pengujian hipotesis pertama. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,992 lebih kecil dari T tabel 2,62262 sehingga dapat disimpulkan bahwasanya hipotesis pertama ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Kemudian lanjut kepada pengujian hipotesis yang keduanya, yakni diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Dan nilai T hitung 3,441 lebih besar dari T tabel 2,262. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pada hipotesis yang kedua ini diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y.
Kemudian pada hipotesis yang ketiga, berdasarkan output yang diketahui bahwasanya nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 23,978 lebih besar dari F tabel 4,10. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwasanya pada hipotesis yang ketiga diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Kemudian selanjutnya, berdasarkan output yang diketahui nilai R² sebesar 0,842. Hal ini mengandung arti bahwasanya pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 84,2%. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutupi saja dengan membaca billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.